Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusnawan, NIM 41014160054, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, tahun 2020. Materi pelajaran Matematika, Satuan Pendidikan SMP atau MTS, kelas 8 semester 1. Materi pokok, posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Koordinat Kartesius, memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Kompetensi dasar, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Indikator, menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu A, B, menyelesaikan masalah tentang posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0, menyelesaikan masalah tentang posisi suatu titik terhadap titik tertentu A, B. Motivasi pada hari ini yaitu memiliki pemikiran cemerlang tidaklah cukup, yang penting bagaimana kita bisa menggunakannya dengan baik, kata René Descartes. Manfaat mempelajari koordinat Kartesius seperti yang saya bicarakan kemarin, mengetahui tina suatu tempat. Koordinat Kartesius, ayo kita ingat kembali prasyarat yang telah kita pelajari, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y. Ada titik A. Titik A adalah suatu titik yang dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan X, Y, di mana X jarak titik A terhadap sumbu Y, Y jarak titik A terhadap sumbu X. Mari kita kerjakan LKPD secara bersama-sama. Dan ingat kembali tentang koordinat Kartesius yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Dari gambar kita dapat menentukan titik A berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Titik B berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Titik D berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Titik E berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan 5 satuan terhadap sumbu Y. Titik F berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Titik G berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Titik H berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Ya, kita lihat dari denah tersebut ada jalur utama, pos ronda, swalayan, rumah sakit, SDN 09 Majujaya, masjid dan pasar. Ya, dari denah di atas bagaimana posisi masjid, rumah sakit, pasar, dan SDN 09 Majujaya terhadap jalur utama. Penyelesaiannya yaitu posisi utama menjadi pusat adalah jalur utama dengan koordinat 0,0. Titik acuan menentukan posisi masjid, rumah sakit, dan pasar. Dan juga SDN 09 Majujaya adalah jalur utama dengan koordinat 0,0. Kita lihat kembali denahnya agar kita mengetahui dan mudah memasukkan ke dalam tabel. Sudah? Kita lanjut. Menentukan koordinat X dan Y dari masjid, rumah sakit, pasar, dan SDN 09 Majujaya terhadap titik acuan 0,0. Tempat masjid, rumah sakit, pasar, SDN 09 Majujaya. Posisi terhadap jalur utama koordinatnya negatif 2,2, 4,1, yaitu
keterangannya 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas, yaitu dari masjid, dari titik jalan ya, 2, negatif 2,2, yaitu keterangannya 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas dari jalan utama, kanan dan 1 satuan ke atas, dimana dari titik 0,0 ke atas sumbu X itu ada 4 satuan naik, dan sebelahnya itu 4 satuan ke kanan karena dia berjalan ke kanan terlebih dahulu, dan 1 satuan ke atas. Pasar negatif 2,1, yaitu keterangannya 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. SDN 09 Maju Jaya nek 2, negatif 2, 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Ayo kita menalar. Lalu bagaimana cara menentukan posisi swalayan dan pos ronda terhadap rumah sakit? Lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, lihat kembali gambarnya, posisi swalayan rumah sakit dan pos ronda. Yang menjadi pusat utama atau posisi utama menjadi pusat adalah rumah sakit dengan koordinat 4,1. Titik acuan yang menentukan posisi swalayan dan pos ronda adalah rumah sakit dengan koordinat 4,1. Menentukan koordinat X dan Y dari swalayan dan pos ronda, menentukan titik acuannya, koordinatnya yaitu swalayan 5,3, keterangannya 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Pos ronda 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Kesimpulannya, untuk menentukan suatu titik ada berapa langkah yang harus kita lakukan. 1. Menentukan posisi utama sebagai pusat. Menggunakan posisi utama sebagai titik acuan dalam menentukan posisi titik yang lain. 3. Menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dari titik yang ditentukan. Ya, mari kita mengerjakan LTPD. 1. Suatu hari Ani ingin pergi ke rumah Ana. Menuju ke sana, rumah Ana terletak di titik 4,6. Ani harus melalui taman kompleks di titik 4,0. Setelah dari rumah Ana, Ani ingin membeli buku di toko buku dengan arah ke kiri sebanyak 7 satuan. Gambar posisi titik yang terbentuk berdasarkan ilustrasi tersebut terhadap titik asal 0,0. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam koordinat kartesius. A. Sebutkan koordinat titik A, B, C, A, B, D. Sebutkan koordinat titik A, B, D, dan I terhadap titik 0,0. Sebutkan koordinat E, F, K, M terhadap I. Koordinat titik E, F, K, M terhadap titik G. Ya. Setelah kita mengerjakan, saatnya kita mengerjakan kuis. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, ini ada kata-kata mutiara. Tidak ada yang sulit kecuali kita mempersulit diri kita sendiri. Terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.